Halo teman-teman, para sahabat petani. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan tunjukin bagaimana cara memperbaiki alat ini ketika rusak di lapangan. Nah, mungkin teman-teman sering ya ngalamin alat sejenis ini tadi ya, alat semprot seperti ini rusak ketika melakukan pekerjaan. Jadi solusinya bagaimana cara kita memperbaikinya di saat di lapangan. Ya karena rusaknya biasanya di bagian sininya ya. Nah, mungkin teman-teman pernah ngalamin rusak di bagian sininya. Ini kalau menurut saya ini sebenarnya bukan rusak. Ini biasanya karena alatnya jarang dipakai ya. Jadi ketika kita pakai, dia ada seal di bagian sininya, teman-teman. Ada seal ya. Jadi kalau udah lama tidak dipakai, seal ini kaku. Ada sebagian kembang juga ya. Dia kembang. Jadi ketika udah kita gunakan, ketika udah terisi angin, akhirnya rembes sehingga menyebabkan keluarnya air lewat sini. Ayo kita cek seperti apa ya airnya yang keluar. Nah, seperti ini ya. Tentu ini sangat membahayakan, bisa ngabisin racun yang ada di bagian tong ini. Ya memang ini sepele ya, cuma walaupun sepele kalau tidak tahu cara mengatasinya, ini bisa bikin kita sampai pulang ya, sampai gagal kerja cuma gara-gara yang sepele seperti ini. Jadi bagaimana cara kita memperbaikinya? Yuk simak video ini sampai selesai. Nah, baiklah. Berikut kita akan melakukan perbaikan pada alat yang rusak di bagian sininya ya. Nah, ini teman-teman bisa siapkan benda keras ya, kecil seperti ini. Ya dalam hutan biasanya di lokasi mungkin ada nemu kayu ya. Ya kalau ada paku lebih bagus. Ya kayu yang keras pun bisa juga. Yang penting dia runcing ya. Lalu teman-teman tusuk bagian sininya ya. Ini yang merah nih. Misalnya tidak mau di bagian sini, lalu kita cari lagi apakah dia bagian sininya lebih mudah ya. Nah, cuma ini kebetulan nih bagian sini lebih mudah ya. Kita tusuk, kemudian kita cabut ini pinnya ya. Nah, ini ya lebih jelas. Lalu kita lepas ini ya. Nah, setelah ini lepas, lalu kita cabut bagian yang kuning di sini ya. Nah, ya memang agak sulit nyabutnya. Ya kalau ada tang sih lebih mudah ya. Nah, seperti ini. Nah, dia kerusakannya bagian sini ya, teman-teman. Ini di sini ada seal karet. Agak gelap, coba sorotin dikit. Seal karet ya. Biasanya ada seal karet. Cuma ini sudah rusak, udah dibuang ya. Dia sealnya seperti ini. Nah, ini seperti ini sebelumnya. Ya, bisa kelihatan ya. Dia adanya di sekitar sini, di selah ini. Seal ini. Ya karena ini sudah rusak, udah kaku dan udah kembang. Jadi ini bisa menyebabkan kebocoran pada stick ini tadi ya. Pasti di sini yang sering rusak. Jarang sekali sekitar sini ya. Nah, kalau yang rusak yang di bagian sini tadi, lalu ini kita buka, kita buang ya. Tidak usah dipakai lagi. Ataupun dia kendor, ini bisa juga dilapis dengan kantong plastik atau apa yang lembut lah ya, yang sifatnya plastik gitu, mengganjal di bagian selah ini. Kemudian baru kita taruh seal ini ya. Cuma tidak boleh tebal, kalau tebal tidak bisa masuk di lubang ini. Nah, lalu kalau yang sudah tidak ada ini karetnya ini, kita cukup menggunakan ini. Mungkin di lokasi biasanya ada ini karung ya. Karung kita potong, kita ambil serabutnya seperti ini ya. Ini kebetulan udah ada yang lepas. Nah, setelah mendapatkan serabut seperti ini ya, lalu kita gulung seperti ini. Nah, ya. Kita gulung. Ini sebetulnya bukan rusak, cuma memang barang ini bisa kaku ya. Ya kalau
pas lagi di lapangan, tentu kita tidak bisa mencari alat yang lebih bagus selain hanyalah barang seperti ini ya. Bekas ini karung tadi, serabut karung. Ini kantong plastik pun boleh, plastik hitam ya. Yang putih pun boleh. Yang penting ini terisi seperti ini. Nah, kita gulung pelan-pelan ya. Seperti ini. Ini sepele nih, bisa bikin kita gagal kerja nih. Cuma rusaknya di bagian sininya. Ini banyak jual hasilnya. Cuma kalau kita harus pergi beli ke toko pertanian, otomatis pekerjaan kita kan sudah gagal. Dan harusnya kita pulang dulu ya, ke pasar dulu. Ini banyak jual nih seal seperti ini tadi ya. Nah nih di toko pertanian. Dulu saya pernah beli 3.000 toko pertanian seal seperti ini, khusus ini. Ya mungkin paling mahal 5.000 lah ya. Nah setelah kita gulung tadi ya, berikut kita masuk di sini. Nah kita paskan. Ini tidak boleh terlalu terik, terlalu kendor pun tidak boleh. Sedang-sedang saja ya. Nah seperti ini. Tap. Nah ini khusus untuk yang di saat darurat ya. Ya kalaupun sudah bagus ya tidak usah selamanya ya, karena ini suatu saat akan mudah bocor karena ini akal-akalan. Nah setelah dipasang seperti tadi, pasang pen kembali ya. Nah berikut akan kita coba. Kita coba ya, apakah ini bisa berhasil. Semoga bisa berhasil. Silahkan ditiru cara ini. Nah ini udah mantap ya hasilnya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sedangkan bagian sininya sudah aman, tidak ada netes lagi. Nah seperti inilah cara kita melakukan perbaikan di saat ini bocor ya. Ya karena kalau sekitar sininya jarang sekali. Ya kalaupun ada di sekitar sininya, biasanya tuh di sini sering di bagian kepala sini ya teman-teman. Nah ini sekalian akan saya tunjukin juga. Kalau ini solusinya pakai kantong plastik ya. Ada kantong plastik hitam lebih bagus. Pakai yang ini pun boleh ya. Ini bisa kita kasih seal pakai ini. Ya kalau saya sih ilmunya pakai ini. Saya tidak pernah beli segala seal tip segala apalah. Ya, terlalu banyak modal ya. Nah, digulung seperti ini. Karena ulirnya ini biasanya sudah agak haus kalau dia udah lama ya. Udah sering kita pakai. Nah, kemudian kita pasang seperti ini. Nah, seperti ini ya. Teman-teman pasti bisa. Jangan cuma gara-gara bocor bagian sealnya lalu bikin kita gagal bekerja ya. Wah, sangat disayangkan ya. Hilang 1 HK ya. Ini cerita yang tadi itu bekas anggota saya. Cuma gara-gara bocor ini dia pulang. Lalu tidak bisa melanjutkan pekerjaannya ya sampai tuntas. Baru mulai kerja belum aja habis 1 tangki ya. Baru separuh aja tadi tuh. Ini seperti air ini ya. Udah pulang dia cuma gara-gara hal seperti ini. Nah, lalu kita coba lagi biar anginnya lebih kuat. Kita pompa dulu, misalkan seperti ini ya. Nah, udah mantap. Tidak ada bocor lagi ya. Bagian sini ya. Sedangkan tadi ada netes. Nah, ini sudah aman. Nah, ya. Ya walaupun sudah aman, nanti ketika sudah pulang ke rumah ya ini perlu disiapkan juga alat seperti ini kalau ada ke toko pertanian ya. Ini ada jual nih. Yang ada jual pompa ini biasanya ada jual ya. Nah, paham kan teman-teman? Supaya tidak gagal. Ini sama. Yang cas gini pun sama. Suka juga bocor di sini ya. Yang ini pernah juga. Pas saya lagi melakukan kegiatan nyemprot, begitu juga dia bocor. Waduh, gimana ya? Akhirnya sudah tahu solusinya. Akhirnya pekerjaan kita tidak gagal ya, tetap bisa berlanjut. Sedangkan ini tendangan anginnya lebih kuat daripada yang pompa ini, lebih kuat yang cas ini ya. Nah, jadi biasanya sering juga bocor. Nah, oke, paham ya? Semoga acara ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman sudah nonton video ini ya. Semoga kita selalu tetap sukses dan lancar dalam melakukan kegiatan aktivitasnya hari-hari.